diam di sini. Nah, semut itu misalnya diam di atas drone ini. Nah, jadi kalau kita posisikan diri sebagai semut, nah ini tuh nanti si kecepatan mobil pada saat tersebut itu seolah-olah sama saja dengan kecepatan mobil ini ditambah satu kan. Kalau kalau kita bayangkan karena si semutnya itu ini bergerak ke kanan, kalau terhadap orang di sini itu si semutnya itu bergerak ke kanan, nah si mobilnya bergerak ke kiri. Nah otomatis kalau kalau menurut si semut ini yang bergerak ke apa ke kiri itu hanya mobil saja dan gerakannya itu sebesar kecepatan mobil itu relatif terhadap si orang ini ditambah satu kan. Nah jadi kita akan memperhitungkan keadaan ini nih. Jadi ceritanya yang X ini adalah jarak antara drone dengan mobil gitu, jarak horizontal. Lalu ya itu ya vertikal gitu. Nah, ya selanjutnya ya sama saja gitu. Jadi kalau ke atas itu ya, ke kanan itu X berarti ya, dan hubungan Pitagoras kita punya ini X kuadrat plus Y kuadrat, yang mana Y-nya itu sama dengan 7, itu sama dengan S kuadrat. Nah, berarti ya nanti 2X dx dt diturunkan terhadap T ini sama dengan 2S ds dt. Terus kita sederhanakan ini jadi X dx dt dengan S ds dt gitu. Nah, kemudian pada saat tersebut akan kita punya ini X di sebelumnya itu X dx dt ini sama dengan S ds dt. Terus kita punya ini ds dt-nya minus 15 karena jarak antar mobil dengan drone itu berkurang 15 meter per second, berarti ya ini kita punya kemudian ds dt sama dengan minus 15 dan S-nya itu 25. Nah, kemudian untuk X-nya itu dari Pitagoras kan S kuadrat sama dengan 25 kuadrat minus 7 kuadrat. Nah, ini tuh nanti dari perhitungan kemarin itu sama dengan 24 X-nya. Nah, berarti ini dx dt-nya itu sama dengan 25 per 4 kali minus 15. Nah, ini dicoret nanti dx dt sama dengan bagi 3 nanti minus 125 per 8 gitu. Nah, ini baru dx dt. Nah, kalau kecepatan mobil terhadap orang ini atau ya kecepatan mobil deh. Jadi kalau dx dt itu relatif terhadap kecepatan relatif terhadap si drone, kecepatan horizontalnya. Kalau yang kecepatan
relatif terhadap orang tadi yang pengamat yang diam, ini berarti itu sama dengan dx dt minus 1. Ya. Nah, sebentar. Ini kan jadi kan ini kalau kalau ini kan kalau kalau yang minus ini menandakan dia mendekat ya berarti. Nah, kalau kalau ini kan kalau apa kalau misalnya kita hitung cara mutlaknya gitu, itu tuh ya ini nanti berarti si kecepatan harusnya kalau kalau terhadap ini kan terhadap orang ini lebih lambat daripada ini ya kecepatan relatif si mobil ini terhadap semut harusnya, karena kalau kecepatan relatif mobil ini terhadap semut itu sama saja dengan kecepatan aslinya ditambah 1 gitu. Tapi kalau ini mutlak dari ini dikurangi 1, artinya berarti 125 per 8 itu dikurangi 1. Nanti ya berapa ini? Tapi ya 125 dikurangi 8 ya berarti 117 per 8. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut saja ke ini udah kemarin ini juga. Ya, revisinya hanya soal itu saja sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke soal lanjutan kemarin. Tentukan hampiran linear dari fungsi berikut di titik yang diberikan. Oke, di sini kita akan hitung satu saja, misalnya yang ini. Berarti hampiran linearnya itu misalnya itu Lx itu sama dengan A ditambah Fsen A kali X min A. Yang mana itu FA berarti min 1 tambah 1, berarti ini 2. Kita hitung langsung aja deh. Ini min 1 kuadrat, ini min 1 tambah F aksen kan ini 2x kan F aksennya kan dengan ini 2x min 1 berarti ini begini min 1 kali x per 1 berarti ini ya 2 ditambah minus 3 kali x per 1 ini min 3x min 1. Ini berarti hampiran linearnya untuk yang ini yang B dan C ini bisa dicoba sendiri. Formulanya sama saja, tinggal ganti F dengan G. Oke, saya rasa ini mudah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Gunakan diferensial atau hampiran linear untuk menaksir nilai-nilai berikut. Oke. Kita akan menghitung dua nomor saja, yang ini dan ini. Oke, kita mulai dari yang C dulu. Misalnya fx itu sama dengan tan x itu. Berarti kalau apa? Kalau tan minus 0, ini dulu f aksennya kan f aksen x-nya itu sama dengan tekan kuadrat x. Berarti kalau f
minus 0,05 itu sama itu bisa dihampiri dengan F0 ditambah F aksen 0 ditambah ini delta X yang mana itu minus 0,05 dikurangi 0 gitu. Berarti ini sama dengan F0-nya berarti ini 0 ditambah sekan kuadrat 0 ini itu 1 ya. Terus ini 0,05. Jadi ini oke, ini untuk soal yang C. Untuk yang E kita misalkan fx itu sama dengan sin x, lalu gx itu sama dengan cos 0,01. Nah, berarti kalau f 0,02 kan kalau pakai hampiran kan ini jadi f0 ditambah f aksen 0 sorry, ini gx-nya ini f aksen x-nya sama dengan sin cos x. Terus ini g aksen x-nya sama dengan minus sin x. Jadi ini 0,02 dikurangi 0 dan ini kalau kita masukkan F0 itu 0 ditambah 1 tambah 0,02 dan ini sama dengan 0,02. Lalu untuk G 0,01 itu sama bisa dihampiri dengan G0 ditambah G aksen 0 ini 0,02 0,1 dikurangi 0 dan ini G0 kan 1 G aksen 0 kan 0. Berarti ini 1. Nah berarti kalau F 0,02 ditambah G 0,01 yang mana ini itu sama dengan sinus 0,02 ditambah cos 0,01 ini bisa diakhiri dengan 0,02 ditambah 1 adalah 1,02. Oke, ini itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Hasil pengukuran panjang rusuk suatu kubus adalah 0 plus minus 0,1 cm. Tunggal luas permukaan dan volume kubus serta estimasi galat mutlak dan galat relatif dalam pengukuran tersebut. Oke, yang ini untuk galat mutlak dulu deh. Galat mutlak itu kan formulanya itu berarti kalau nah, ini kan misalnya kalau ini kubus ya, ini tuh kubus. Kubus ini misalnya panjangnya itu rusuknya itu SS gitu. Ini dalam hal ini ya ini misalnya tuh titiknya tuh
waktu tambah delta X. Nah, berarti kalau ini misalnya itu berarti kalau apa ini, luas permukaan dan volume kubus. Kalau luas permukaan kan, luas permukaan misalnya tuh LS itu luas permukaan. Terus PS itu volume. Nah, maka kita kan punya ini LS itu sama dengan 6S kuadrat, terus PS itu kan sama dengan S pangkat 3 gitu. Nah, berarti apa ya? Luas permukaan ya, hitung luas permukaan dan volume kubus. Ya berarti ini ya, kalau luas permukaannya berarti L10 plus minus 0,1 ini masukkan saja. Nah, ini berapa? Nah, terus kalau ya P 10 plus minus 0,1 ya. Ini berarti 10 minus 0,1,3. Ini begini saja untuk volume dan ini ya, luasnya. Nah, kalau estimasi galat mutlak dan galat relatif dalam pengukuran tersebut berarti ini kalau estimasi galat mutlak itu berarti ya ini tuh kan galat gas rusuknya, jadi pengennya tuh 10 tapi meleset setoleransinya tuh 0,1. Berarti kalau di sini sama aja kayak ini ya, kalau di sini L10 plus minus 0,1 itu, kalau galat kan galat mutlak itu begini ya. Ini biar ini deh, biar formulanya kelihatan ini ya seperti ini. Kalau itu pakai S ya, berarti ini pakai S aja. S plus delta S gitu. Ya ini dalam hal ini kalau S-nya itu 10 plus minus delta S-nya itu ini plus minus 0,4 minus L 10. Nah, ini bisa dihampiri dengan L aksen 10 kali ya ini delta S-nya kan berarti 0,1 plus minus. Berarti ya L aksen 10 kan 12 kali S, berarti ini 20. Terus ini plus minus mutlak ya 0,1. Berarti ini ya 12 gitu. Ya, ini galat mutlaknya kalau estimasi galat relatif itu tinggal yang galat mutlak tadi, yang L delta S itu in LS, ini tinggal dibagi dengan LS aja gitu ya, mutlak. Nah, berarti ini ya ini bisa diestimasi dengan 12 dibagi L
untuk luas. Ini 12, berarti ini ya 12 dibagi 6 kali 12 kuadrat. Ya, ini nanti berapa? Kalau volume ya tinggal ganti P-nya jadi L-nya jadi Pi aja kalau untuk volume. Oke, ini untuk ini ya, yang estimasi untuk untuk ini untuk luas. Kalau volume ya tinggal ganti bisa semudah itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke nomor 45. Periode suatu pendulum T diberikan oleh rumus ini X sama dengan L per T. Dengan L ada panjang pendulum dan dia adalah persetujuan gravitasi jika panjang pendulum berkurang sebesar 0,5%. Taksir persentase perubahan periode pendulum. Oke, di sini berarti yang berubahnya itu L ya, berarti di sini fungsi T-nya itu fungsi dalam L gitu. Oke. Kemudian yang ditanyakan kan ya persentase perubahan, taksir persentase perubahan pendulum, berarti dia ini tuh sama saja dengan alat relatif ya, berarti sama saja dengan ini delta T per T gitu. Nah ini tuh sama saja dengan ya ini ya delta T ini berarti T L plus delta L minus T L ini nanti kali 100%. Nah, ini berarti delta L ini T aksen L per TL. Ini delta L. Oke, kita hitung dulu T aksen TL-nya kan sama dengan ini, sama dengan 2Pi. Jadi kalau T aksen L-nya ini berarti 2Pi per G kali ini L pangkat minus setengah bagi 2. Per G. Oke, berarti ini delta T per T. Ini kali 100%. Ini estimasi berarti sama dengan ini aksen L delta L per TL kali 100%. Ini aksen L-nya kan L-nya itu ya L gitu. Tapi ya ini P per G
per G kali L per G 4 minus setengah. Nah, kalau delta L-nya kan ini 0,5 Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Periksa apakah FG dan FOG, GOF mempunyai turunan di X. Oke, ini berarti kalau yang A itu, ya F punya ya, kalau F itu ini punya turunan di mana-mana. Karena polinom. Nah, kalau G itu GX sama dengan mutlak X, ya ini kan kalau kita menggunakan definisi turunan di X sama dengan 0 kan ya G absen kalau turunan kiri gitu. Oke. Turunan kiri. Turunan kirinya itu nanti kan G X min G0 per X min 0 ini limit X menuju 0 dari kiri. Dan ini kan ya, limit X yang bawahnya itu X yang, dan ini karena 0-nya dari kiri ini jadi negatif. Limit X menuju 0 dari kiri ini jadi minus X per X, dan ini sama dengan minus 1. Bahkan terus kalau turunan kanannya turunan kanan dari G itu nanti jadi limit X menuju 0 dari kanan GX min G0 per X min 0, dan ini nanti sama dengan limit X menuju 0 dari kanan mutlak X per X juga. Dan ini karena dari 0-nya dari kanan ini jadi plus yang mutlaknya. Dan ini nanti sama dengan 1. Nah, karena limit X menuju 0 plus GX min G0 per X min 0 itu tidak sama dengan limit X menuju 0 dari kiri GX min G0 per X min 0, maka G absen 0 tidak ada. Terus kalau FOG dan GOF kan nanti kalau kalian hitung sendiri ini itu nanti sama saja dengan nanti ini sama dengan X kuadrat untuk mana saja nanti ya. Kalau FOG absen kan ini langsung aja ya, berarti ini 2X itu. Oh, enggak.
Ini gitu. Nah, untuk turunannya, nah ini untuk yang B, apakah hasil pada bagian A bertentangan dengan aturan rantai? Maksudnya gimana? Jadi kan kalau kalau ini kan kalau G itu kan F itu kan punya turunan ya. Di X sama dengan 0 gitu. Terus G juga tidak punya di X sama dengan 0. Nah, tapi ini kan, tapi F G X yang mana ini terus sama saja dengan GOF X sama dengan X kuadrat itu punya turunan di X sama dengan 0. Nah, kan kalau teorema, kalau aturan rantai kan kalau F dan G punya turunan di X sama dengan A, maka F oke juga. Nah, kalau aturan rantai kan bunyinya seperti ini ya. Nah, tetapi kalau kalau ini kalau pernyataan ini kalau dari sisi matematika gitu, kalau A maka B gitu. Ini kan kalau kalau ini bisa diubah jadi begini. Jadi A-nya itu ini F dan G punya turunan gitu. Nah, B-nya itu F O G punya turunan. Ini di X sama dengan A. Di X sama dengan A. Nah, kan kalau ini salah, tapi yang ini benar kan, ini masih itu, kalau A itu salah maka B B benar, itu kan masih masih ini ya, masih cuman jadi kalau kan kalau ini kan di teorema ini kalau A benar maka B benar gitu. Ini kan kalau dari tabel ekuivalennya kan ya, kalau A kalau A dan B benar maka A, A maka B juga benar gitu. Nah, kalau kalau A ini deh, kalau A benar dan B benar, maka A maka B benar. Ini
Ini review yang logika matematika di awal. Dan B benar, maka ini juga benar. Nah, berarti ini sejalan ya. Berarti tantangan tidak bertentangan karena begini, kalau A maka B salah itu kan berarti salah satu dari F dan G-nya kan punya turunan gitu. Ini kan salah nih. Berarti ini kalau di sini A-nya salah. Tapi yang ininya, yang B-nya itu benar gitu. Berarti kan masih ini gitu. A maka B-nya itu ini masih berlaku gitu. Jadi yang ini maka ininya ini masih benar gitu. Dari tabel ekivalen yang matematika. Ya, yang SMA. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini misalkan F adalah fungsi yang punya turunan di bilangan, itu tunjukkan bahwa F fungsi ganjil maka F absen fungsi genap. Oke, ini kalau F fungsi ganjil kan berarti F min X sama kalau diturunkan pakai aturan rantai ini jadi min X kali minus 1 ini kan diturunkan dan ini ya tapi berarti ya dengan kata lain ya F aksen fungsi genap. Nah, ini begitu saja untuk soal ini. Oke, saya rasa ini ke sini. Ya, 48 diketahui fungsi F dan diferensialkan di sekitar F sama dengan 8. F8 sama dengan 1, F aksen 8 sama dengan 3 jika Gx sama dengan F2X kuadrat. Dan Hx sama dengan F3X plus 2 pangkat 3. Tentukan Q aksen 2 dan Hsen 2. Oke, di sini berarti kita hitung dulu Q aksennya. Q aksen X kan kalau pakai aturan rantai kan ini jadi F aksen 2X kuadrat kali 4X. Nah, berarti kalau Q aksen 2 ya ini sama dengan F aksen 8 kali 8 gitu. Ini sama dengan 3 kali 8, ini sama dengan 24. Nah, kalau aksennya berarti aksen X itu sama dengan 3 kali 'kali F aksen 3X plus 2 kali 3 tuh. Terus berarti H aksen 2-nya itu sama dengan 3 kali F, ini nanti F8 kuadrat kali F aksen 8 ini kali 3, berarti ini sama dengan 3 kali 1 kali 3 kali 3 sama dengan 27.
Oke, ini ada pertanyaan. Saya rasa harus ini mudah. Oke, di sini misalkan fx sama dengan x kuadrat plus x, gx, f1 sama dengan 5, dan g aksen 1 sama dengan min 2. Maksud nilai f1,02 dengan menggunakan hampiran linear. Oke, di sini kalau ini kan f1, 2 dengan hampiran linear kan ini jadi f1 tambah f aksen 1 dikali ini, dikali 0, ini dulu deh, 1,02 minus 1. Berarti ini sama dengan F1 f aksen X-nya kan ini sama dengan 2X plus GX plus X G aksen X. Berarti F aksen satunya ini sama dengan 2 plus G1 plus 1 kali G aksen 1. Dan ini sama dengan 2 plus G1-nya itu 5. G1-nya apa? Oh, G1-nya nggak ada ya. G aksen satunya itu G aksen satunya min 2. Dia sama dengan G1. Oh, F aksen 1 sama dengan G1. Berarti ini F aksen 1 kan oke, gini dulu aja. Siapa tahu ada sesuatu. Ini F1-nya ini plus F aksen 1-nya ya sama dengan G1 kali 1 ini 0,02. Nggak bisa diapa-apain. Ini G1-nya nggak ada ternyata. Ini nggak ada. Kayaknya ada G1-nya apa? Pak, Oh, G1 ini wait. bisa dicari dari F1. Ya, benar-benar. Benar-benar. Sorry. F1-nya kan ini ya, 1 kuadrat tambah, ya, ini berarti G1 sama dengan F1 dikurangi 1. Ini berarti sama dengan 5 min 1. Ini, oh, di sini aja ya, di kanan aja deh. Ini ya, ya, F1 sama dengan 1 kuadrat plus 1 kali G1. Berarti G1 sama dengan ya F1 min 1 itu sama dengan ini 5 dikurangi 1, 4. Berarti ini 5 plus 4 kali 0,02 dan 5,08. Oke, ini begini aja untuk 49. Oke, harusnya ini berapa nomor lagi? Oh, 3 lagi. Oke, nomor 50, misalkan Y sama dengan C1 cos 3X, terus C2 sama dengan sin 3X.
Dan C1 dan C2 adalah konstanta, hitung D2Y Dex. 2 tambah 9Y. Ya, ini sebenarnya nanti harusnya 0 sih. Tapi ya, kita ini aja. Tuh, tiga